Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, di momen yang spesial ini, kita merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, Roh yang sama bekerja. Adalah pribadi yang sama, yang tidak pernah berubah, pribadi yang abadi selama-lamanya. Dia tetap sama, dia ada, dia hadir, dia punya otoritas, dia punya kuasa mengubahkan kehidupan kita, memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita, menolong kita, menghibur kita di saat susah. Bahkan dia pribadi yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia punya kuasa untuk senantiasa menolong kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Roh Kudus. Sama ketika kita percaya kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, kita juga harus percaya kepada Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Sebab Roh itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang yang mati. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Jikalau sebentar Tuhan kami akan belajar dari firman Tuhan, bukakan, singkapkan firman-Mu atas kami. Kami rindu ya Tuhan, mengerti, memahami pribadi-Mu ya Allah Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah pribadi yang setia, penolong, yang senantiasa ada untuk selama-lamanya bersama dengan kami. Berfirmanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rabi kami semuanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pertanyaan banyak orang Kristen, dan pertanyaan ini kadang-kadang banyak orang tidak mengerti saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan mengenai hari Pentakosta, hari ke-50. Pentakosta orang Yahudi dengan Pentakosta orang Kristen sama enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kaitan antara turunnya hukum Taurat dan turunnya Roh Kudus. Kaitannya atau keduanya berkaitan dengan hari Pentakosta. Kalau Pentakosta orang Yahudi itu adalah peristiwa di mana mereka merayakan kelepasan dari Mesir pada minggu yang ke-7. Setelah mereka makan domba Paskah di Mesir, mereka keluar dari Mesir pada hari yang ke-50 tepat di Gunung Sinai. Mereka merayakannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sanalah turun hukum Taurat. Pernah saya khotbahkan juga, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang hukum Taurat yang turun di Gunung Sinai. Tapi yang tragisnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hukum Taurat diberikan kepada orang Israel,
Di sana ada kematian yang sia-sia. Ada 3.000 orang mati sia-sia karena kedegilan hati mereka, karena pelanggaran mereka, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dalam Keluaran 32 ayat 28. Jadi perayaan Pentakosta orang Yahudi itu sebenarnya perayaan di mana mereka lepas dari Mesir, dari perbudakan. Ya. Dari cengkraman yang begitu mengikat mereka, membuat mereka menjerit-jerit atau berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan mereka. Dan tepat pada hari yang ke-50 ketika mereka ada di Gunung Sinai, dan disitulah hukum Taurat diturunkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, perayaan Pentakosta orang Kristen, jadi sama-sama hari Pentakosta, tapi perayaan orang Kristen dalam perjanjian baru itu berbicara apa? Setelah Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus, 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tepat juga pada hari yang ke-50 disebut juga hari Pentakosta. Jadi kaitannya sama-sama hari Pentakosta, tapi perayaannya berbeda. Pentakosta yang dirayakan oleh Kristen adalah Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus diberikan atas gerejanya di Gunung Sion, yaitu Yerusalem, 3.000 orang bertobat di sana. 3.000 orang diselamatkan di sana. Lihat perbedaannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dari Gunung Sinai ke Gunung Sion itu perjalanan yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas sekali kalau kita merayakan Pentakosta itu berbicara tentang Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Katakan amin. Bukan hukuman, tapi kehidupan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka jadilah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 33. Kalau hukum Taurat itu dituliskan di batu, tapi perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pembaharuan perjanjian baru yang memberikan kehidupan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Roh Kudus? Pertanyaan bagi kita. Jadi untuk membicarakan Roh Kudus, pertama-tama kita harus mengenal Dia. Ia adalah kuasa Pentakosta. Katakan kuasa Pentakosta. Kuasa yang memberikan kehidupan. Dan Ia yang memulai gereja Kristen mula-mula. Siapa itu? Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hal ini terjadi pada perayaan tahunan orang Yahudi, yaitu Pentakosta yang tadi, di mana seluruh umat Yahudi berkumpul di Yerusalem pada waktu itu merayakan Pentakosta, hari kebebasan bagi mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di momen yang tepat seperti itu juga kesempatan yang luar biasa. Allah berkarya atas umatnya melalui murid-muridnya, saudara yang dikasihi Tuhan. 50 hari setelah penyaliban Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Kristus yang disebut dengan hari Pentakosta. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
Pagi itu Roh Allah diturunkan secara nyata di bumi, dikatakan di sana. Bukan sebagai sesuatu yang lembut, melainkan dalam bentuk tiupan angin yang keras. Ya. Kalau kita baca dalam Kisah 2, bahkan ketika hukum Taurat juga diturunkan, ada gemuruh, ada angin yang keras juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mirip. Dan ia mengumumkan kehadirannya melalui mujizat 120 murid yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru di Yerusalem. Dan semua orang yang datang pada waktu itu terheran-heran. Dan mereka mengerti apa yang dibicarakan oleh 120 murid ini. Dan keramaian ini, itulah yang menarik jemaat mula-mula, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Roh Kudus adalah kuasa Pentakosta, kuasa yang memberikan kehidupan. Ia yang memulai gereja Kristen, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Terjadi ledakan spiritual di sana, ya. Terjadi kebangunan rohani di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat murid-murid. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41 sampai 47, kita melihat di sana karakteristik atau ciri-ciri orang percaya, ya, gereja mula-mula. Dan ini doa dan harapan kita bersama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ciri-ciri ini atau karakteristik ini menjadi bagian dari jemaat kita, dari gereja Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Yang pertama, kita melihat mereka lebih dalam atau lebih kuat dengan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, atas orang percaya pada waktu itu, kita perhatikan di sana mereka lebih dalam dan lebih cinta akan firman Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah di tempat ini ada hati yang lebih dalam dan cinta akan firman Tuhan? Katakan amin. Ada ledakan spiritual yang baru, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sepertinya tanpa firman Tuhan ada sesuatu yang belum. Ibarat apa ya? Kalau kita bangun pagi, kalau kita belum menikmati firman Tuhan, ada sesuatu yang kurang, begitu kira-kira. Benarkah demikian, saudara yang dikasihi Tuhan? Atau kita sudah terbiasa atau mengabaikan, udahlah bangun pagi, kita lewatkan begitu saja dengan segala aktivitas dan kegiatan kita tanpa firman Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita, jangan lewatkan hari tanpa firman Tuhan. Katakan amin. Lebih dalam dengan firman Tuhan. Ini ciri-ciri gereja mula-mula, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau atas CWS Karisma Family, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari, pada malam hari ini. Lebih dalam dan cinta dengan firman Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa adalah lebih dalam dan cinta akan rumah Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat mereka berkumpul di bait Allah. Mereka berdoa. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Bukankah itu suatu pembaharuan yang dialami oleh gereja mula-mula, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ada cinta akan rumah Tuhan. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri yang atau karakteristik gereja mula-mula. Dikatakan di sana mereka lebih kuat dalam hubungan kekeluargaan.
Saling mengasihi satu sama lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita lihat jemaat mula-mula itu. Jadi satu sama lain itu lebih kuat. Kekeluargaannya begitu kuat sekali. Begitu dalam sekali. Wah, ya heran juga ya Karisma Family ya. Dengan kata family itu, kita sedang membangun sebuah kekeluargaan yang kuat. Haleluya, amin. Amin, kita satu sama lain itu satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin. Boleh bilang dulu kiri kanannya, engkau saudaraku, engkau keluargaku. Aku mengasihi engkau. Bahkan yang lebih luar biasa dikatakan di sana mereka menjual. Ada yang menjual tanahnya, mungkin rumahnya, mungkin emasnya, dan diberi kepada orang-orang, berbagi dengan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri yang sama itu masih terjadi di gereja kita. Haleluya, amin. Masih ada orang-orang yang peduli kepada sesama kita di sini. Itu bukti nyata bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bukti nyata bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi satu sama lain saling mengasihi. Periksa hati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan biarkan iblis menghancurkan atau mengacaukan hubungan kekeluargaan kita dengan hal-hal yang tidak prinsipil, dengan hal-hal yang remeh. Jangan biarkan hati kita dinodai oleh virus-virus yang negatif, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketidaksukaan kita satu sama lain. Jangan biarkan. Ini pelayan-pelayan Tuhan, ya, para pemusik ini, yang di mimbar ini. Iblis mencoba untuk mengacaukan hubungan kekeluargaan kita di tempat ini. Sadar atau tidak sadar Anda, dia bekerja. Tapi Roh Kudus bekerja lebih kuat di gereja kita. Amin. Menyatukan kita dalam hubungan kekeluargaan ini. Itu karakteristik jemaat atau gereja yang mula-mula kuat dalam kekeluargaan. Jadi satu menjadi tubuh Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang kita berbeda-beda. Ini yang uniknya kita Karisma Family ini. Ya, kalau di gereja lain mungkin satu suku. Kalau di sini kita berbeda suku. Tapi kita bisa menyatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hidup bersama dalam satu keluarga yang luar biasa. Ada tambah suku di antara kita. Di ibadah 1 dan ibadah 2 kalau nggak salah. Nah, ini ada tambah nih dari Papa Lingga. Jadi tambah kita nih. Tambahkan jumlah. Kemarin ada dari Ambon. Temannya Putri. Ya, ada. Tambah lagi Nias itu. Ada Batak, Chinese, Karo, apa segala macam. Ya. Tapi kita bersatu. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan kita. Amin. Dan yang lebih luar biasa adalah bilangan jumlah semakin bertambah. Jadi kualitas kerohanian mereka itu mumpuni, boleh dikatakan gitulah kira-kira ya. Dan juga kuantitas mereka ditambahkan. Bilangan jumlah ditambahkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi terjadi pertumbuhan gereja di sana. Hal yang sama ini menjadi doa dan permohonan kita sampai hari ini. Ada ledakan spiritual terjadi dalam hal pertumbuhan gereja. Ada pertambahan jiwa-jiwa. Bukan hanya mengejar, bukan kita hanya mengejar
Kuantitas memang, tapi kita juga harus benahi secara kualitas. Ya, baik itu peribadatan kita, ya, bentuk ibadah-ibadah kita, penyembahan kita, firman Tuhan lebih dalam lagi. Doa-doa kita adalah doa-doa yang powerful. Doa-doa di mana mengguncangkan surga, saudara kekasih Tuhan. Ada mujizat pasti terjadi. Sembuh dari sakit penyakit, haleluya, amin. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi atas gerejanya saudara kekasih Tuhan. Jadi bilangan orang percaya bertambah, terjadi pertumbuhan gereja kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Orang akan tertarik bergabung dengan kita. Itu yang terjadi di gereja Mulai. Bukan karena kitanya, itu karena Roh Kudus, saudara kekasih Tuhan. Roh Kudus adalah Allah yang beraksi di bumi. Tadi saya katakan kita seharusnya mengenal Dia sama seperti kita mengenal Bapa dan Yesus. Bapa dan anak adalah satu, tetapi juga dapat dibedakan. Kita mengenal peran-peran mereka. Apakah peran Roh Kudus? Dan apa ciri-cirinya yang khusus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga, Trinitas atau Tritunggal yang bekerja di bumi. Segala sesuatu yang Allah kerjakan di sini di luar surga dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau kita menyembah Bapa, siapa yang datang? Roh Kudus yang datang. Kalau kita menyembah Yesus, siapa yang datang? Roh Kudus yang datang. Kalau kita berdoa, siapa yang datang menolong kita? Roh Kudus yang datang menolong kita untuk berdoa. Bahkan mengucapkan keluhan-keluhan yang terdalam dari dalam hati kita. Bahkan segala pengalaman orang-orang percaya, Roh Kudus yang berkarya atau yang mengerjakannya, saudara kekasih Tuhan. Berbicara pengampunankah itu? Berbicara tentang jawaban doakah itu? Berbicara tentang jaminankah itu? Atau sukacita? Atau mujizat-mujizat kesembuhan? Dan tanda-tanda dari karya Allah. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Smith Wigglesworth mengatakan Roh Kudus adalah Allah yang beraksi di bumi. Makanya dia menuliskan satu tulisan yang sangat menarik. Kisah-kisah para rasul itu sesungguhnya adalah kisah-kisah Roh Kudus. Kalau kita membaca kitab Kisah para Rasul, itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dari awal sampai akhir, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesaya 44 ayat 3 mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Katakan amin. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Yesaya 44 ayat 3 ini. Makanya gak heran kadang-kadang kita dibully gitu, orang karismatik ini, orang Pentakosta ini. Pentakosta karismatik. Dibully tentang pekerjaan Roh Kudus. Para Pentakosta itu kan, karena suka nangis-nangis berdoa. Tepuk tangan. Ya, tahun-tahun 80-an, 90-an, wah. Itu dulu kita alami itu. Kita dibully habis-habisan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Sekalipun mereka mengakui firman Tuhan. Tapi kan ini kan firman Tuhan ini. Masa mereka abai dengan firman Tuhan ini?
Udah jelas dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Apakah Alkitab kita berbeda dengan Alkitab mereka? Sama toh. Apakah ini hanya dikatakan orang Pentakosta atau GCA gitu, atau GBI gitu, atau GPD gitu ya? Yang aliran Lutheran dan Wesley enggak? Nah, ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada pemahaman yang salah. Kalau kita melihat dari Yesaya 44 ayat 3 ini dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Itu berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi gerejanya. Haleluya, amin. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah sumber daya yang luar biasa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan Bapak Ibu, sebelumnya Roh Kudus belum benar-benar dikenal. Jadi para murid-murid belum mengenal Roh Kudus secara pribadi sebelum Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Jadi kitab Kisah Para Rasul adalah kisah penyelidikan mereka mengenai Roh Kudus. Jadi mereka telah dikirim oleh Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil, untuk membawa Injil ke dalam dunia yang belum percaya, untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Perhatikan latar belakang murid-murid, tidak jauh beda dengan kita. Mereka hanyalah seorang nelayan, mereka petani, bahkan orang-orang yang terpinggirkan sebagian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Roh Kudus membuat mereka menjadi para raksasa-raksasa rohani yang dihormati sampai 2000 tahun kemudian, sampai sekarang ini. Ada Simon Petrus, seorang nelayan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan murid-murid yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah Pentakosta, roh atas tindakan, kuasa, kasih, kekuatan dan mujizat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita beranggapan, perlu ini kita sadari teman-teman semua, ini khususnya worship leader, bukan karena peran kita menyanyikan sebuah lagu yang indah, permainan musik kita membuat sebuah atmosfer yang hening, tenang, atau penuh sukacita, air mata. Sehingga Roh Kudus hadir di sini. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kecil sekali kita buat pekerjaan Roh Kudus. Oh, seperti itu. Sepertinya kita bujuk Roh Kudus hadirlah di sini, di tempat ini. Come Holy Spirit. Kita nyanyikan lagu seperti tiba-tiba Roh Kudus hadir di sini. Sepertinya kita membuat Roh Kudus, menarik dia untuk hadir di sini. Yang perlu kita pahami, kebenarannya adalah di mana ada iman, di mana ada firman Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja. Katakan amin. Di mana ada iman, di mana ada firman Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja. Sebab itu janjinya atas kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus bukanlah sekedar pengunjung, bukan sekedar tamu yang kita undang datang ke sini 1-2 jam baru berlalu. Bukan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Dia kekal adanya. Dia tetap untuk selama-lamanya. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti kehendaknya. Apa yang dia mau. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka dia hadir di sana dan diam di sana. Dan kebenaran yang luar biasa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus, bahwa Roh Allah itu tinggal atau berdiam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, dan Roh Allah diam dan tinggal di dalam kamu. Roh Allah diam dan tinggal di dalam kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi, di mana ada iman dan firman Tuhan, Ia akan datang dengan sendirinya. Haleluya, amin. Setiap kita yang memiliki iman dan firman Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Maka jangan mendukakan Roh Kudus dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat juga, Roh Kudus tidak memilih yang kuat dan yang mampu. Meskipun Ia tidak mengabaikan mereka. Sadarilah tujuan Roh Kudus adalah memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan kepada orang-orang kecil yang merasa tidak berdaya. Roh Kudus memberikan kekuatan. Jadi ketidakberdayaan kita akan memikat kuasanya mengalir masuk dalam kehidupan kita. Jadi kuasa yang memenuhi segala kebutuhan dan kuasa yang memberi gairah hidup dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia datang bagi yang terhebat di antara kita, dan Dia juga datang bagi yang terburuk di antara kita. Dia tidak pilih kasih, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus adalah janji Allah Bapa yang diberikan oleh anaknya. Inilah hadiah yang terbesar, hadiah yang luar biasa bagi gerejanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan dan situasi kita, Dia mau tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita, Dia mau datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dengan rasa kagum dan sukacita atas apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di zaman Alkitab. Bagaimana Dia hadir di sana, bagaimana Dia melawat umatnya, bagaimana Dia datang dan menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit. Bagaimana Roh Kudus bertindak melalui murid-murid. Emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalanlah, kata Petrus. Dia hadir bagi orang yang lemah, yang tidak berdaya, dan memberikan pertolongan, kesembuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang sama yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Dia adalah roh yang abadi, tidak ada perbedaan antara sekarang dan dahulu. Yang lebih luar biasa adalah tidak ada kekristenan tanpa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang utama adalah berkaitan dengan keselamatan. 2 minggu yang lalu saya sudah bicarakan. Berkaitan dengan keselamatan, Ia menginsafkan dunia akan dosa,
membuat kita bertobat, menyadari segala dosa dan pelanggaran kita. Berkaitan dengan keselamatan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Berkaitan dengan keselamatan, memampukan kita untuk hidup di dalam Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bukti bahwa kita hidup di dalam Roh, ada buah-buah Roh dalam kehidupan kita. Ada 9 buah Roh yang dibicarakan oleh Paulus dalam suratnya, dalam surat Galatia. Berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Apalagi? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan keselamatan. Dan pekerjaan yang kedua dari Roh Kudus itu berkaitan dengan kuasa melayani. Kuasa yang memberdayakan kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan bukan hanya kuasa melayani bukan hanya di gereja loh. Ya. Jadi konsep melayani yang saya bicarakan bukan hanya di mimbar ini. Di rumah juga. Ibu-ibu juga di rumah ketika berhadapan dengan suami-suami yang begitu pulang kerja sepertinya wajahnya berubah dan apa? Roh Kudus memampukan kita untuk tersenyum bagi mereka, untuk melayani mereka dengan kasih. Atau sebaliknya, suami-suami yang berhadapan dengan istri, kita tahu ada sesuatu yang ada yang kurang ini pastinya. Memampukan kita melayani dengan kasih, dengan penuh kesabaran. Jadi bukan hanya berbicara tentang di gereja melayani, luas konteksnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Memampukan kita semuanya. Anak-anak muda juga, ya, anak-anak sekolah minggu juga. Semua kita yang hadir pada malam hari ini. Yesus juga penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia keluar dari air, dari sungai Yordan itu, maka turunlah merpati hingga di atas pundak Yesus Kristus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Yesus juga melayani dengan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena Roh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu ada perintah bagi kita dan harus kita responi dengan iman pada malam hari ini. Berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 bagian B dikatakan di sana. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Boleh bilang kiri kanannya, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini perintah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang harus kita responi supaya kita mampu melayani dengan kekuatan Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik melayani di gereja, di pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita, di luar sana, dimanapun kita Tuhan tempatkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi karya kekristenan tidak dapat dilakukan tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Dan itu harus kita ketahui, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan malam hari ini kita rindu bersama-sama. Setelah kita bernyanyi, berdoa. Dan saya akan mengurapi Bapak Ibu dengan minyak urapan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, memenuhi setiap kita pada malam hari ini. Haleluya. Saya undang para yang melayani musik dan juga